Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Alinayah dan sekitarnya, wabil khusus jamaah subuh di rumah Allah ini yang mulia. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama dalam majelis kebanggaan Rasulullah, yaitu majelis ta'lim atau majelis ilmu yang kita tahu manfaatnya sangat luar biasa. Barang siapa menyengaja diri dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu, maka langkah kaki kirinya menggugurkan dosa-dosanya. Amin. Ya, alhamdulillah. Maka yang tadi beratnya 80 pulang dari sini tinggal 70 karena berguguran dosa-dosa, ya. Akhirnya mengurangi berat badannya, insya Allah. Iya, ya. Yang paling jauh siapa dari sini? Dari Tanggul, ya. Oh, Pak Nasbi juga jauh, ya kan. Kemarin ada yang nanya, kalau naik motor gimana Pak Ustadz, ya kan? Motor kan nggak ada kiri kanannya, ya, kiri. Nah, insya Allah motornya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Ini udah mau mati nih, ayo itu nih. Kaki kirinya menggugurkan dosa-dosa kita, kaki kanan meningkatkan derajat di sisi Allah, insya Allah, ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, salam serta selawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini kita masih di awal atau di bulan Muharram 1447 Hijriah, ya. Hari ini sudah masih di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Jadi dalam satu tahun ada 4 bulan yang mulia, 3 bergandengan, 1 sendirian. Yang bergandengan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, ya. Yang terpencar sendiri bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Ramadan mulia enggak? Bulan Ramadan sudah tidak di bulan mulia pun, bulan Ramadan sudah menjadi bulan yang sangat mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi setiap sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cek. Jadi Muharram kok malah jadi jelek, ya. Cek sadoi. Jadi Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan, ya. Kenapa Muharram disebut di bulan mulia? Karena di dalam bulan Muharram banyak kemuliaan-kemuliaan atau pertolongan-pertolongan Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Karenanya hari ini tema kita adalah apa temanya? Gue lupa dah.
Muharram al-Mubarak. Jadi bulan Muharram yang penuh keberkahan, ya. Sampai orang-orang Indonesia, ya, di Indonesia ada tradisi yang namanya Lebaran anak yatim, yaitu tanggal 1 Suro, tanggal 10 Muharram, ya. Itu cuma di Indonesia doang, tempat lain nggak ada, ya kan? Kenapa? Melihat begitu banyaknya kemuliaan yang ada di bulan Muharram. Apa saja kemuliaan-kemuliaan atau maunah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Yang pertama adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam, ya, diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Yang kita tahu Nabi Adam itu pernah punya dosa. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Nabi Adam satu doang dosanya, ya, nggak banyak-banyak. Apa dosanya? Makan buah kuldi. Ketika kata Allah, iskun anta wa zauzukal jannah wa kula min kharagadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minal zalimin. Kata Allah, hai Adam, ya, Adam tadinya tinggalnya sendirian, ya, kemudian diambil dari tulang rusuknya Adam, diciptakanlah Hawa. Maka Adam ada teman sama Hawa, suruh tinggal di sorga. Kata Allah, makan semaunya, apa yang kamu suka, tapi ingat satu aja, kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini, yaitu pohon kuldi, ya. Semuanya dibebasin, cuma satu doang yang kagak boleh. Kan cengli banget ya, iya. Tapi itulah manusia, ya. Banyak yang dikasih, dilarangnya cuma satu, ngejar-ngejar yang satu tuh. Padahal yang lainnya banyak, Nen. Ya, mau jeruk boleh, mau pepaya, anggur, pepaya, mangga, buah, pisang, jambu dibeli orang dari pasar Minggu, iya, ya kan? Itu udah banyak boleh semuanya dimakan. Cuma satu larangannya. Wala taqrabu hadhihi sajarah wa kuldi. Dia makan buah kuldi, ya. Maka ketika dia makan buah kuldi, ya, Adam dilempar dari sorga, ya, menuju ke bumi. Malu Adam kepada Allah. Maka di bumi 40 tahun Nabi Adam tidak berani nengok ke atas. Sujud kepada Allah 40 tahun. Sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Adam selama 40 tahun. Apa yang dibaca? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku, ya Allah. Ya, jika engkau tidak mengampuni dosaku, ya Allah, pasti aku akan termasuk orang-orang yang zolim. Karenanya selama 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah, dan diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram juga disebut bulan istighfar, ya. Maka di bulan Muharram ini banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang imam, ya, Imam Ahmad bin Hambali, ya. Siapa dia? Hah? Oh, nggak kenal, iya bener, ya nggak kenal, ya kan? Kalau lo kenal di mana, ya kan? Iya. Ya. Imam Ahmad bin Hambali adalah salah satu imam besar yang kita kenal. Ya, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi imam-imam yang besar, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, ini 4 imam besar yang kita kenal. Ini salah satunya Imam Hambali yang murid daripada Imam Syafi'i. Satu kali hati beliau tergerak pengen pergi ke Irak, ya, yaitu tepatnya di Basrah.
Ya, beliau nggak tahu mau ngapain ke Irak, nggak ada janji, nggak ada temenan, nggak ada saudara, tapi hatinya kepengen banget pergi ke sono. Ya, beliau sudah tua, di atas 70 tahun. Maka berangkatlah beliau ke Irak. Ya, sampai di Irak maghrib, ya, beliau sholat di sebuah masjid. Ya, sholat di masjid, kemudian sholat maghrib, setelah itu sholat isya. Capek banget beliau, ya, karena capeknya beliau pengen istirahat di masjid, maka dia mojok di masjid, ya, kayak Ryan gitu, mojok gitu, ya, pengen tidur. Ini imam bukan Ryan, kayak Ryan gitu, iya, ya, dia mojok di masjid, ya, kemudian disamperin sama Isnen. Marbot masjid, iya, kata Isnen, hei Syekh, manggilnya Syekh. Syekh itu artinya apa? Syekh itu bisa artinya orang tua, Syekh itu bisa artinya orang yang berilmu, Syekh itu bisa juga artinya orang kaya. Nah, dipanggil sama marbotnya, Syekh, ngapain di sini? Mojok aja. Saya ini musafir, saya ini lelah, saya pengen istirahat, saya pengen tidur di masjid. Kenapa? Saya musafir. Kata Isnen, kata marbot, nggak boleh, jangan tidur di masjid, keluar. Saya ini musafir, saya ini capek, saya ini pengen tidur. Katanya Imam Hambali tadi. Dia nggak tahu kalau itu Imam Hambali. Kenapa nggak tahu? Karena waktu itu belum ada foto. Jadi orang tahu Imam Hambali, tahu mereka, tapi nggak tahu yang mana Imam Hambali. Maka diusirlah Imam Hambali, didorong-dorong oleh marbot sampai keluar dari masjid. Ya, akhirnya masjid dikunci. Ya, Imam Hambali karena capek, ya udahlah, dia di halaman aja, halaman masjid. Ya, dia mojok, dia tiduran lagi. Itu marbot yang udah pulang balik lagi, ya, lihat lagi nih Imam Hambali masih tiduran. Hei, saya ngapain lagi? Saya ini musafir, saya pengen istirahat, ya, istirahat di sini nih, di halaman. Nggak boleh. Ayo keluar, pergi. Masya Allah, ya, ini kejem banget nih, ya, marbotnya, ya. Maka Imam Hambali diusir lagi dari halaman masjid, ya. Didorong-dorong dia. Di sebelah masjid ada toko penjual roti, ya. Ada orang bikin roti, ngeliatin aja. Begitu si Imam Hambali tadi keluar dari masjid, kata tukang rotinya udah tua juga, ya, Syekh, sini, katanya, kalau mau istirahat di rumah saya aja, ada tempat buat istirahat, katanya, ya, ayo silahkan. Maka Hambali datanglah ke rumahnya si tukang penjual roti, kemudian dia duduk, disediakan minum, kemudian si tukang roti masih ngadonin roti, ya. Itu setiap ngadonin roti ngasih garam, lalu dia, waalaikumsalam. Tumben Bang Dadi sama pasangan. Ya, itu diperhatikan tingkah laku tukang roti ketika dia ngadonin, dia ngucapin astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ngasih gula, astagfirullah wa atubu ilaih. Ngasih garam, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu Imam Hambali ngeliatin aja. Wahai bapak penjual roti, ya, apa yang kau bacakan? Aku beristighfar kepada Allah, ya. Berapa lama kamu beristighfar kepada Allah? Saya beristighfar sudah dari muda, ya, dia udah tua. Dari muda saya sudah selalu beristighfar. Setiap saat, setiap kesempatan dia selalu beristighfar. Kalau nggak ngomong, kalau nggak ditanya, dia istighfar, ya. Sampai 30 tahun lebih dia beristighfar kepada Allah. Apa yang kau dapati dari istighfarmu, wahai penjual roti? Kata penjual roti, dengan istighfar yang aku panjatkan kepada Allah, setiap doa yang aku panjatkan kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Masya Allah. Jadi dengan istighfar yang beliau lantunkan,
maka semua doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu doa saya yang belum dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kamu yang belum dikabul sama Allah? Saya kepengen ketemu Imam Ahmad Hambali. Jadi yang belum ketemu, yang belum dikabulkan oleh Allah adalah doa saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad Hambali. Imam Ahmad Hambali bilang, ini nih yang bikin gua, kenapa kok kepengen ke Irak, kenapa kok sampai didorong-dorong sama marbot, ya kan, dari masjid, dari halaman masjid. Ternyata Allah gerakkan hatinya dalam rangka mengkabulkan doa si tukang roti untuk bertemu dengan Imam Ahmad Hambali. Hai tukang roti, ketahuilah bahwasanya dari istighfarmu dan doamu, saya dari jauh sampai ke negeri Irak ini tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Dari jauh saya tempat ini didorong-dorong oleh marbot, diusir oleh marbot, gara-gara Allah ingin memperkenankan doamu untuk bertemu denganku. Siapa engkau, Syekh? Aku adalah Imam Ahmad Hambali. Subhanallah. Jadi Bapak dan sekalian, maka di bulan Muharram ini kita diperkenankan oleh Allah untuk banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ampuniku ya Allah dan terimalah doaku. Ya, ini yang pertama, 10 Muharram. Yang kedua, kisahnya Nabi, apa tuh, dimakan ikan? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdakwah kepada umatnya mbalelo, ya, nolak terus, ya, sampai-sampai diancam sama Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, kalau kalian tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka kalian akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kapan Yunus kita akan diajab? Nanti, katanya. Nggak usah nanti, sekarang aja, kata umatnya. Ini umat nantangin, ya kan, nantangin Nabi Yunus. Ya, kalau memang mau diajab nggak usah nanti, sekarang aja. Ya, apa kata Yunus? Nanti, katanya. Nabi Yunus akhirnya meninggalkan umatnya yang balelo tadi, yang susah diajak beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia berpikir nanti kalau ajab Allah nggak jadi turun, dia udah jauh. Kenapa? Dia tinggalkan umatnya, nggak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dia lari dari tanggung jawabnya, dia lari dari pekerjaannya, dia tidak yakin bahwasanya Allah akan mengajab kaumnya. Maka dia pergilah dari kaumnya dengan menaiki sebuah kapal laut. Ya. Begitu kapal laut dinaikin sama Nabi Yunus, kapal laut mogok. Ya. Biasanya kalau kapal laut mogok ada penyebabnya. Siapa nih penyebabnya? Maka diundilah orang-orang yang ada di kapal tadi, maka keluarlah nama Nabi Yunus. Sampai 3 kali diundi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Maka Nabi Yunus sepakat untuk dilemparkan ke dalam laut. Masya Allah, nih orang yang lari dari perjuangan. Makanya setiap ada permasalahan, kita jangan lari dari permasalahan. Kalau lari dari permasalahan akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan Nabi Nuh ke dalam laut, masuk ke tengah laut, dimakan sama ikan nun. Ya, namanya kata raka atau ikan nun. Ya, makan ikan besar, ya, hei ikan nun. Lau telan itu Nabi Yunus, ya, tapi telan aja, taruh di perut, jangan dikunyah. Kalau dikunyah berabe. Akhirnya ditelan lah Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan nut, dibawa ke dasar lautan. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan nut. Ya, di dalam perut itu tadi. Akhirnya Yunus sadar, dia telah lari dari perjuangan, dia telah
mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah Nabi Yunus alaihissalam di perutnya ikan nun. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Terus-terusan tuh Nabi Yunus alaihissalam zikir di perutnya ikan nun. Itu zikirnya Nabi Yunus membuat perut ikan nun mules. Iya, ya, zikir dia di dalam perut ikan nun mules. Ya, di dalam laut enggak ada apotek, ya kan? Enggak ada apotek, makanya dia naik ke atas ikan nun. Ya, begitu naik ke atas, mual dia, mules dia, dimuntahin itu. Si Nabi Yunus alaihissalam selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada para nabi pada tanggal 10 Muharram. Ya, istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Ya, makanya bulan Muharram tadi disebut bulan istighfar. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, apalagi bagi yang mau punya hajat, ya, punya hajat belum dipenuhi sama Allah, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bang Nadi, banyak-banyak istighfar, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Jadi banyak istighfar kepada Allah supaya apa? Hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengkabulkan doa orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Ya. Jadi ya banyak istighfar.